Tentu, mau semangat dalam hal apa lagi Bu Riri? Misalnya, semangat untuk belajar, pantang menyerah, atau semangat untuk berprestasi. Atau mungkin ada kata semangat yang lebih spesifik yang Ibu inginkan. Oke Google, tolong berikan kata semangat untuk pembelajaran hari ini tentang materi kecerdasan artifisial tentang membedakan atau membandingkan mesin cerdas dan non cerdas supaya anak-anak semangat dalam mengikuti pelajaran. Adik-adik kelas 5 yang hebat, hari ini kita akan mengenal lebih dekat tentang mesin cerdas dan perbedaannya dengan mesin non cerdas. Ayo, semangat untuk belajar dan mencari tahu tentang hal-hal yang menakjubkan di sekitar kita. Ibu Guru Ririn juga pasti akan memberikan penjelasan yang seru loh. Semangat untuk hari ini. Semangat nggak? Belajar tentang mesin-mesin. Semangat dong. Kita bisa tahu bagaimana mesin bisa berpikir seperti manusia. Pasti kalian semua makin pintar deh setelah belajar materi ini. Semangat terus untuk anak-anak kelas 5 SDN 3 Cibuah. Terima kasih. Sama-sama Ibu Guru Ririn. Saya senang bisa membantu. Semoga pembelajaran hari ini berlangsung dengan lancar dan menyenangkan ya. Jika ada hal lain yang ingin ditanyakan atau butuh bantuan lagi, jangan sukar sampaikan ya. Oke siap. Terima kasih. Sama-sama Ibu Guru Riri. Semoga anak-anak kelas 5 semakin semangat belajarnya dengan materi baru ini. Sampai jumpa di lain waktu. Oke. Udah ya. Tuh ternyata ibu punya asisten. Asistennya bisa ngomong. Adanya di mana ini? Ada di. Ya enggak sekali saya dia lebih dulu lagi ya. Nah, ternyata pintar ya. Asistennya pintar nggak? Pintar ya. Dia bisa jawab apa yang ibu
Kecerdasan artifisial buatan AI adalah ilmuwan yang pada mesin atau komputer agar bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Menurut kamu Google Lens ini di dalamnya ada kecerdasan artifisialnya nggak? Ada nggak? Google Lens ada AI-nya nggak? AI itu kan ini ya, AI ini kecerdasan artifisial. Apa artinya? Kemampuan yang diberikan pada mesin atau komputer agar bisa apa ini? Berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Kalau kamera biasa, ini adalah kamera biasa. Kira-kira di situ ada AI-nya nggak? Kalau kamera biasa ada AI-nya nggak? Ada. Kalau Google Lens? Ada. Kalau Google Assistant ada AI-nya nggak? Ada. Ada kecerdasan artifisialnya ya, atau yang disebut AI. Kalau mesin cuci biasa ada AI-nya nggak? Kalau mesin cuci smart? Dia bisa berpikir, dia bisa belajar dari pengalaman. Akhirnya dia memutuskan atau mencari keputusannya sendiri. Jadi, baca. Jadi kecerdasan artifisial adalah otaknya, sedangkan mesin cerdas adalah tubuh yang menjadi cerdas dan mampu melakukan tugas yang biasanya hanya bisa dilakukan manusia. Oke, terima kasih. Jadi AI tadi ya, AI itu apanya sih? AI nih, kalau di Google Lens, AI itu otaknya, ya. Nah, sedangkan si Google Lens-nya atau mesinnya itu adalah tubuhnya. Kayak mesin cuci cerdas tadi ya, mesin cucinya itu tubuhnya, otaknya itu adalah AI. Nah, dari AI membuat mesin menjadi cerdas dan mampu melakukan tugas yang biasanya hanya dilakukan oleh manusia. Hebat nggak sih? Coba bayangkan. Sekarang udah ada mesin-mesin atau alat-alat yang bisa seperti manusia, gerak sendiri, jalan sendiri, dia berpikir sendiri. Contohnya mobil, biasanya manusia mengendarai ya, kok tiba-tiba ini sendiri sih? Hebat, pintar ya. Yang mengembangkan AI pada mobil itu udah pasti orang yang cerdas, melebihi AI itu sendiri. Nah, lanjut. Jadi kita mau belajar apa hari ini? Tujuan dan alur pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar tentang bagaimana membedakan mesin yang bisa berpikir sendiri atau yang biasa disebut apa ini? Mesin cerdas, dengan yang hanya bekerja kalau manusia memerintahkannya, mesin non cerdas. Dan menyajikan hasil analisis perbandingan mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam bentuk tabel atau laporan sederhana dengan benar pada LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Masuk ke kegiatan inti, yaitu ada sebuah cerita skenario masalah sederhana. Ini ada dua gambar, perhatikan. Ada dua gambar. Lihat gambar pertama dan gambar kedua. Ya, coba baca skenario ceritanya. Ana baca nak? Baca. Suatu hari. Suatu hari Rina sedang berjalan di taman dan melihat bunga yang indah. Dia penasaran bunga apakah itu. Rina membuka aplikasi Google Lens di ponselnya, mengarahkan kamera ke bunga tersebut, dan Google Lens langsung menampilkan nama bunga dan informasi tentangnya. Sementara di tempatnya Vicky hanya menggunakan kamera bisa dan tidak tahu nama bunga Jawab tersebut. pertanyaan berikut. Coba Akbar. Nomor 1. Apa perbedaan hasil yang ditampilkan oleh kedua alat antara Google Lens dengan kamera dari cerita Rina dan Budi? Perbedaannya apa? Kalau Google Lens bagaimana? Kamera biasa gimana? Coba. Pada Google Lens bisa mengkaji cari tahu dalam bunga. Iya, Google Lens memberikan informasi tentang nama bunga. Kalau
Itulah dia kecerdasan artifisial, teknologi cerdas yang ditanamkan pada komputer. Hebat! KA adalah program komputer yang meniru kemampuan berpikir cerdas yang dimiliki manusia loh. Seperti apa contohnya? Apakah itu seperti saat kita memilih makanan di kantin sekolah? Udah selesai. Apa tadi mesin cerdas itu apa tadi bisa yang harus kalian tahu? Tadi mesin cerdas itu bisa belajar, terus apa tadi memiliki pola dan bisa mengambil keputusan sendiri seperti manusia. Lanjut. Nah ini ya, kalian kerjakan RKPD. Nah ini sekarang waktunya kalian berobservasi, berkegiatan bersama teman. Ibu akan bagi ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tugasnya apa? Jadi dengarkan dulu. Di luar halaman sekolah ada tanaman misterius yang kalian tidak tahu namanya apa, ciri-cirinya gimana. Ya, ternyata ini adalah bunga apa atau ini daun apa. Nah, sekarang tugas kamu akan mencari tahu bunga misterius dari ini apa bedanya? Ada tujuan, ada langkah kegiatan kalian mengisi tabel ini. Ya. Perhatikan dulu. Lihat RKPD-nya apa sih yang harus kalian isi? Pertama nanti fungsi utama Google Lens-nya apa? Kalau kamera biasa apa? Yang kedua, cara kerjanya gimana sih Google Lens? Kalau kamera biasa gimana? Pakai Google Lens ya. Jangan yang terjemahkan. Ada nggak hasilnya? Ke atas. Foto, telusuri. Nah, muncul nggak? Ke atasin. Nah, itu namanya bunga apa? Tulis ke bawah. Coba cari. Nah, ini bisa tuh. Klik sama nggak yang dicari? Jangan yang terjemah, telusuri. Coba. Ya, boleh. Udah. Cari apa namanya, tanaman apa itu? Cengkeh. Apa? Coba lihat. Muncul nggak? Coba ini bunga apa ini namanya? Cari pakai Google Lens. Iya, nggak apa-apa. Ayo Google Lens. Nggak apa-apa, apa aja yang penting tahu, biar tahu namanya apa itu. Udah ada, screenshot aja, nanti di kelas ditulisnya. Boleh. Itu namanya apa? Coba cari. Apa? Muncul nggak? Ada, screenshot. Nanti namanya apa? Nah, itu boleh screenshot. Nah, itu bunga apa, Kay? Kira-kira bunga apa, Kay? Cari namanya bunga apa, terus screenshot. Nah, itu Yang diambil tadi kan yang tadi diambil yang pertama. tuh ada. Udah, kalau udah masuk lagi ke kelas yuk. Langsung diisi. Ayo. Langsung diisi jawabannya. Ini dulu. Isi dulu. Ini hasil, contoh hasil dari tanamannya apa? Ada 2 kan? Kalau ini ada nggak hasilnya? Kalau kamera biasa gimana, bandingkan? Isi. Jadi ini bandingin ya. Ini fungsi utamanya apa? Ini dan ini. Nanti hasil yang kamu dapat ini ya. Kamu tulis kalau hasil dari Google Lens. Namanya kamu bisa menemukan informasi 2 tanaman ini, tanaman apa dengan apa. Kalau ini di sini dimasukkannya. Ini ya. Ya. Atau ya udah cari hasilnya di sini.
Sedangkan kamera biasa kita foto dan tidak Yang lain ada yang mau ditanyakan kelompok 1? Nggak ada? Udah bagus hasilnya? Bisa dipahami? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2, maju. Ini dari kelompok 2. kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Fungsi utama untuk mengetahui mesin benda kamera biasa memfoto dan menghasilkan gambar. Karena flash. Google Lens. Terima kasih. Tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 maju. Kamera biasa. Menginformasikan gambar. Kamera biasa menginformasikan gambar biasa. Kalau bisa mengambil objek yang bisa mengambil objek karena dia dapat dibantu oleh Tuhan. Kamera biasa kamera yang tidak bisa mengambil objek karena tidak. Fungsi utama Google Lens bisa mengetahui informasi tentang bunga, sedangkan kamera biasa tidak bisa